Oke, Anda kembali di Dua Sisi. Tadi melanjutkan soal trailer tadi. Boleh. Tapi sebelumnya kita akan lihat Big Wall di sini. Nah, di screen gate kita akan tampilkan kritik film Merah Putih Hanung. Ironisnya kok bisa dapat tanggal tayang. Baru tadi pas saat karena yang ngantri banyak pada saat katanya. jeda iklan saya tanya itu kemarin. Betul. Satu lagi. Animator Pakistan ngaku karakternya dipakai animasi merah putih tanpa izin. Nah, dua inilah kita jawab dulu lah. Oke, jadi yang pertama tadi apa? Coba diputarkan yang pertama yang Mas Hanung tadi itu. Siswan ya? Oke. Kenapa bisa dapat tanggal tayang? Sedangkan antriannya 200 film katanya. Iya, jadi gini, kami tetap mengikuti SOP-nya X1. Kita semua pelaku industri film tahulah bagaimana susah mendapatkan jadwal tayang. Kami memberikan surat permohonan untuk minta jadwal tayang. Itu juga layaknya sama. Yang lain-lain juga kan begitu. Iya sama, nggak bisa kita ini. Saya nggak kenal, nggak ada hubungan. Ada orang dalam mungkin? Nggak ada. Lamanya seberapa lama nunggunya? Kita mulai paralel setelah saya perintahkan, kita mulai post-pro akhir Mei. Post-pro-nya akhir Mei sampai akhir Juli. Nah, sambil paralel saya mengirimkan trailer surat permohonan. Itu pun nggak direspon. Lama. Akhirnya saya tanya, susah juga itu. Kalau tanyanya Senin, jawabnya bisa Senin lagi gitu. Ya biasalah, kita paham semua. Nah, sampai akhirnya kita mendapatkan jawaban untuk diundang audiensi. Itu sebuah berkah. Untuk bisa diundang audiensi kami sudah senang. Karena tujuan kami kan cuma memeriahkan, bukan komersil. Oke, diundang audiensi ditanya bla 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 apa ini, kita cerita. Oke, udah kita balik, nunggu kabar lagi. Sampai akhirnya kita dikabarin suruh mengirimkan DCP-nya. Kita kelabakan, bikin DCP, kita kasih. Dipanggil bahwa DCP harus perlu revisi. Kalau dikasih kesempatan kami revisi, ada, kami revisi. 2 kali revisi. Sampai yang ketiga nggak ada kabar, mendekatin sudah Agustus, kita tanya gimana, iya apa tidak. Kami dipanggil. Dipanggil, kita diberitahu bahwa memang ini slotnya padat, cuma karena ini untuk proklamasi, kita berikan kesempatan cuma 10 layar. Itu alasannya kayak gitu? Mau diambil enggak? Saya dalam hati, jangankan 10, 1 layar aja kita ambil. Karena tujuan kita kan bukan komersil. Kalau komersil, 10 layar itu udah deh, ampun, saya paham itu. Nah, kami ambil 10 layar, kita pilih yang mana. Jadi itulah prosesnya, jadi tidak ujuk-ujuk begitu. Nah, perkara kok bisa dapat di tengah keantrian, itu domainnya, prerogatifnya dari pihak X1. Oke. Artinya Anda tidak bawa siapa, pembesar di negeri ini, pejabat. Maunya saya bawa gitu, nggak tahu, nggak kenal gitu. Itu yang kedua tadi tuh. Apa tadi yang kedua? Apa? Itu namanya apa sih kalau gitu Mas Yusuf? Kritik dari animator di Pakistan. Oh, aset digital. Betul. Itu. Ranahnya Mas Chandra itu. Ya kan banyak yang ini, yang ngaku kalau karakternya dipakai. Kan ada tuh Mas, rame dia cerita kalau not a single dime gitu lah, nggak terima sepeser pun uang dari penggunaan karakter dia. Lalu terus netizen kita kan goreng. yang mendukung dia, langsung bersatu padu dukung si animator ini. Ya, nggak tahu mungkin Masnya bisa tanya langsung. Ya, jadi gini, semua animator itu pasti punya namanya aset digital. Plus manajemen aset digital. Itu hal yang krusial untuk mereka berkreasi. Ya, nanti bisa tanyakan itu ahlinya ada. Iya, makanya saya langsung menoleh. Lah gitu itu. Dan perusahaan sekaliber di Hollywood yang anggarannya sampai T itu tetap masih menggunakan aset digital. Aset digital itu adalah marketplace, open online. Jadi semua seperti kita kalau di sini. Maksud Anda nih bebas-bebas saja mau pakai apa gitu? Bukan, itu kan kita harus membeli. Anda beli nggak? Animatornya pasti sudah punya. Bukan untuk film ini, dia sudah punya stok kan. Stok-stok aset digital sudah punya. Dan semuanya itu kalau dia tidak memberi lesson, pasti tidak bisa terdownload. Artinya dia sudah punya, berarti dia sudah pernah bertransaksi itu. Pasti, semuanya. Tapi gini, dari karakter-karakter yang ada di film Merah Putih One for All ini, apakah memang semuanya beli aset digital tadi dari marketplace? Atau dia menciptakan, meng-create sendiri dari awal? Sebelum post-pro itu kita sudah tentukan karakter Sinara seperti gini, Mika seperti gini. Saya yang menentukan. Dari 4 muncul 8 untuk mewakili Nusantara. Nah dari situ saya bilang ke animator, bisa nggak seperti ini? Nah animator dengan segala effortnya kan memakai segala kreativitasnya. Jadi dia pakai aset digital itu template-templatenya. Analoginya kita semua tahu proses
software freeware Canva. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ketika saya memakai itu, lalu saya modifikasi untuk keperluan flyer saya, kan saya tidak perlu minta izin lagi ke Canva. Karena itu sudah merupakan hak saya membeli. Nah, aset digital itu seperti itu analoginya sederhana. Jadi kita ada template-nya dan aset digital bukan hanya karakter. Sound effect, musik, dan semuanya itu termasuk aset digital. Jadi itu tidak persis kita ambil. Ada yang harus kita modifikasi, karakternya, wajahnya, rambutnya. Tapi itu mempermudah aset digital itu. Jadi kita tidak ada yang dikatakan mencuri, menjiplak, dan tanpa izin. Kita nggak tahu itu siapa kreatornya itu. Mas Yusuf, saya ke Bang Chandra juga, Pak Chandra juga mungkin. Pak Chandra, Anda bisa membenarkan apa yang disampaikan oleh Mas Endi ini? Saya sebenarnya tidak tertarik membahas tentang aset digital diambil dari mana. Lebih menarik kita membahas tentang filmnya, tentang semangat orang mau bikin film, tentang peluang-peluang, tentang bagaimana dia belajar berproses, sehingga suatu hari dia akan bikin film yang baik. Itu lebih menarik daripada kita sibuk bahas tentang, ini aset digital nyolong ya, minjem ya apa ya, karena itu nggak akan berujung. Artinya kan variabel-variabel dalam membuat film itu juga dong. Ya, untuk apa? Ya untuk menilai bahwa film itu nanti ujungnya... Untuk menilai film kan nonton filmnya. Begitu? Iya. Nggak adanya originalitas dari sebuah karya. Itu kan juga menjadi sebuah perhatian ketika ini diklaim karya anak bangsa, tapi terus misalnya ngambilnya ya cuman beli aja di marketplace. Nah itu yang kita pengen tahu sebetulnya, karena kita bukan bermain di ranah itu, Bang Chandra. Itu yang sebetulnya juga kita pengen pahami. Saya pikir kita jangan terjebak begitu dibilang ini karya anak bangsa, berarti semua itu harus anak bangsa. Lockheed, pabrik pesawat Amerika, bikin pesawat memang barangnya dari Amerika semua. Jangan-jangan ada yang dari India loh dia beli spare partnya. Jadi logika karya anak bangsa itu menjebak kita seolah-olah semuanya harus dari Indonesia. Padahal tidak semuanya. Padahal tidak semua. Ini mah tergantung bagaimana kita memanage sebuah produksi. Yang harus kita nilai sebenarnya adalah bagaimana proses produksi itu berjalan, bagaimana nanti bel itu berbunyi. Baik, kaget ya. Bagaimana nanti apakah ini menjadi sebuah roadmap-nya Pak Endi dan kawan-kawan untuk menuju sebuah film yang baik nantinya. Saya ke Mas Ucup. Mas Ucup, mengambil dari beberapa, ya tadi lah yang dalam pembahasan kita ini begitu. Anda melihat ini hal yang wajar atau kalau perlu ya kita create aja dengan meskipun skill kita mungkin nggak sehebat yang India begitu. Kalau ya saya sebenarnya nggak ahli-ahli amat nih soal animasi. Tapi kalau tidak hanya animasi, misalnya beberapa hal gitu. Nggak, sebenarnya sih begini. Kalau dalam hal yang lebih luas lagi lah, kalau kita nonton film Indonesia banyak, ya bagus-bagus lah. Film A, B, C gitu lah. Kita tahu kan film Indonesia yang bagus juga nggak banyak-banyak amat. Itu kan pada dasarnya juga referensi shotnya selalu dari film asing. Dan gini aja lah. Kita bikin iklan, bikin apa gitu di sini. Itu ketika kita presentasi ke klien, presentasi ke produser, bahkan presentasi ke tim kita sendiri. Ya kata Yun, nih, seperti film ini. Nih, gue pengen musiknya kayak gini, pengen moodnya kayak gini. Ada referensi ya? Film asing semua, iya kan? Itu referensi yang orang bilang ATM itu amati, tiru, modifikasi. Kira-kira gitu. Inspired by lah kira-kira. Nah kalau dari penjelasannya Mas Chandra tadi, saya merasa mungkin ini ada di track yang sama. Jadi balik lagi kan, kita harusnya meninggalkan apakah nih karya anak bangsa itu kayak apa sih? iPhone yang kita pakai aja barangnya Cina kok, iya kan? Ya, dan tas yang kita pakai aja bisa sebenarnya di Cina kan kayak gitu. Tapi balik lagi nih, sebenarnya kita kayak Mas Andra tadi bilang, melihat track apa ya? Track perjalanan karya ini akan seperti apa? Mungkin ini adalah sebuah rangkaian ke depan akan bikin apa lagi. Kan ini sebuah pembelajaran juga bagi kreatornya. Ketika kemudian direspon orang sekeras ini gitu. Kalau saya tuh melihatnya sebenarnya kayak promo, tapi ternyata enggak juga. Promo tuh jadinya